Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Kak Bagus. Mungkin kalian mengetahui beberapa ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah kemampuannya untuk bereproduksi. Reproduksi bertujuan untuk menurunkan sifat-sifat genetik induk sekaligus menjaga keberlangsungan spesies di kemudian hari. Sebelum kita membahas jenis reproduksi pada tumbuhan, marilah kita membahas organ reproduksi pada tumbuhan. Pada bagian bunga yang pertama, yaitu mahkota. Mahkota bunga ini atau disebut sebagai corolla merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi mahkota bunga itu sendiri yaitu untuk menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Yang berikutnya adalah kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Benang sari. Fungsi benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan atau dikenal sebagai androecium. Bunga biasanya terdiri dari 4 kotak sari, disebut sebagai mikrosporangia, sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Putik. Fungsi putik adalah sebagai alat kelamin betina atau dikenal sebagai gynosium. Bakal biji. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat bertemunya sel-sel telur yang sudah dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi akan berkembang menjadi biji. Dasar bunga. Dasar bunga menjadi bagian bunga yang terletak di bagian ujung bawah. Nama latin dari dasar bunga adalah receptacle. Bagian ini merupakan bagian ujung bunga sesudah bagian tangkai bunga. Setelah kita mengenal beberapa bagian-bagian dari bunga itu sendiri, mari kita akan bahas sistem reproduksi seksual atau dikenal dengan generatif dan reproduksi aseksual yang dikenal dengan vegetatif pada tumbuhan. Apa itu reproduksi seksual dan apa itu reproduksi aseksual? Reproduksi seksual atau dikenal dengan generatif, yaitu reproduksi yang dilakukan melalui perpaduan gamet dari kedua induk yang disebut dengan fertilisasi. Individu yang baru akan memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Sebaliknya, reproduksi aseksual yang dikenal dengan vegetatif, yaitu merujuk pada proses reproduksi yang tidak melibatkan fertilisasi atau perpaduan sel kelamin, sehingga individu yang baru terbentuk akan mewarisi sifat genetik yang identik kecuali jika terjadi mutasi. Reproduksi seksual atau dikenal dengan generatif merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Pada proses reproduksi seksual yang dikenal dengan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, baik gimnospermae atau dikenal dengan berbiji terbuka maupun agiospermae dikenal dengan berbiji tertutup. Sedangkan reproduksi aseksual dibedakan menjadi 2, yaitu secara alami dan buatan. Yang alami salah satunya adalah rizoma atau dikenal dengan rimpang. Perkembangbiakan ini terdapat pada tumbuhan jahe, kunyit, dan masih banyak lagi yang sejenis. Pada tumbuhan ini terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Stolon. Perkembangbiakan ini biasanya terdapat pada tumbuhan rumput teki dan sebagainya. Tumbuhan ini menjalar di atas permukaan tanah yang dikenal dengan stolon atau dengan istilah lain yaitu geragi. Tunas dapat bertumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu yang baru. Umbi lapis. Umbi lapis terdapat pada bawang merah. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah tersebut. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Umbi batang. Reproduksi ini terdapat pada tumbuhan kentang. Jika kita amati dengan seksama, pada permukaan kentang, mungkin kamu akan dapat melihat mata tunas yang dikenal dengan kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Kuncup adventive daun. Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun
terdapat sel yang selalu membelah yang dikenal dengan sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Perkembangbiakan ini biasanya kita jumpai pada tumbuhan cocor bebek. Sementara untuk perkembangbiakan aseksual buatan, yaitu salah satunya adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan atau memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan tersebut ditancapkan atau ditanam di tanah. Berikutnya adalah cangkok. Cangkok adalah cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan cara melukai bagian batang. Setelah dilukai, misalnya dengan disayat, bagian batang tumbuhan tersebut dibungkus dengan tanah dan dibalut dengan plastik atau sabut kelapa dan diikat dengan tali. Lalu setelah diproses sedemikian rupa, nantinya pada bagian tersebut akan tumbuh akar. Okulasi. Okulasi adalah cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan menempel sepotong kulit pohon yang bermata dari batang atas pada suatu irisan pada kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari tumbuhan tersebut. Jadi, itulah pembahasan perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita dan dapat membantu kalian semua yang saat ini sedang belajar dari rumah. Terima kasih.